Halo, perkenalkan saya Selio dari Paroki Pati. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu Romo dari Paroki Pati, yaitu Romo Antonius Gunardi Prayitna MSF. Halo, apa kabar Romo? Luar biasa, Celio. Dengar-dengar Romo sedang memperingati peringatan membiara 50 tahun Romo ya? Benar, bahwa nanti tanggal 31 Januari, kami genap merayakan 50 tahun membiara kami sebagai MSF. Dengan siapa aja Romo? Ya, nanti kami bersama akan merayakannya di tanggal 24 Januari 2025 ya, bersama dengan Monsinyur Aloysius Mariadi Sutrisno Atmoko MSF, Uskup Keuskupan Palangkaraya. Bersama dengan Monsinyur Yusinus Harjo Susanto MSF, Uskup Keuskupan Agung Samarinda. Bersama dengan Romo Antonius Margo Murwanto MSF, Romo Paulus Maria Yusuf Sunarko Wiharjo MSF, Romo Nikolaus Anto Saputro MSF, dan saya sendiri Romo Antonius Gunardi MSF. Selamat pagi, Bapak Uskup, Monsinyur Harjo, Monsinyur Trisno, dan juga Romo Margo yang berbahagia. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Biasa, puji Tuhan. Ya, Bapak Uskup dan juga Romo Margo, ya, kami ingin mendengarkan sharing pengalaman para Bapak Uskup dan juga Romo Margo yang sebentar lagi akan merayakan ya pesta 50 tahun hidup membiara sebagai religius, sebagai anggota MSF. Maka bersyukur pada kesempatan ini Bapak Uskup bisa hadir dan juga Romo Margo. Pertanyaan pertama, mengapa Romo masuk MSF? Ya, yang pertama, MSF adalah bukan titel ya. MSF itu adalah hanya identitas. Ya. Saya masuk MSF karena memang saya terlahir dari rahim MSF, ya, dilebur dan dibentuk oleh Romo-Romo MSF, sampai kemudian menjadi MSF. Ya, itu alasan yang pertama. Ya, saya kan sejak 13 Juni 1954, ketika saya dibaptis di Gereja Santa Familia Atmotirono Semarang ini, dibaptis oleh seorang imam MSF. Joseph Van Beek MSF. Ya. Dan juga kemudian pada umur 8 tahun, ya, saya dihantar oleh Romo Hadrianus de Koneng MSF menerima komuni yang pertama. Dan pada umur yang ke-10, tahun 1964, saya masih ingat, dihantar oleh Romo Franciscus Xaverius Hineker, ya, menerima sakramen penguatan dari tangan Monsinyur Yusinus Darmoyono, yang pada waktu itu adalah Uskup Keuskupan Agung Semarang yang baru. Berlanjut, ketika saya mengikrarkan kalau saya sebagai MSF yang pertama diterima oleh Romo Wim van der Weyden MSF provinsial pada waktu itu, ya, dan pada tanggal 6 Januari 1982 ketika ditahbiskan imam, yang menahbiskan adalah Monsinyur Wilhelmus de Marto MSF, Uskup Keuskupan Banjarmasin pada waktu itu. Bayangkan, saya dilahirkan, dilebur, dibentuk, ya, dan dipakai sebagai imam MSF, ya, dipersembahkan oleh MSF bagi karya gereja universal. Bapak Uskup, mulai dari Monsinyur Harjo, mungkin ya. Monsinyur Harjo itu masuk MSF itu tahun berapa? Lalu kemudian mengapa waktu itu kok memilih untuk masuk MSF? Silahkan, Ya, Monsinyur. saya masuk MSF itu tahun 74 tuh novisiat. Iya. Lalu tanggal 31 Januari 75 saya bergaul pertama. Ya. Nah, mengapa saya masuk MSF? Sebenarnya berangkat dari sebuah peristiwa yang sangat sederhana, yaitu bahwa pada waktu itu Monsinyur Projosuto
yang waktu itu masih Romo Brojosuto, yang adalah Rektor Skolastikat MSF Yogyakarta, itu datang ke seminari dan dia memperkenalkan kongregasi MSF yang sebelumnya tidak saya kenal. Dalam perkenalan itu, saya sangat terkesan dengan nama itu sendiri, nama Kongregasi Keluarga Kudus. Dan itulah yang kemudian nyangkut dalam hati saya. Dan itu ada kaitannya mengapa? Karena di keluarga saya itu setiap doa malam bersama itu selalu mengakhiri dengan ungkapan yang bagi saya sangat mengesan. Gusti Yesus, Dewi Maria, Sang Yusuf, kaulo masrahaken juru kaulo ing sampeyan dalem, yang artinya Yesus, Maria, Yusuf, kami menyerahkan diri kami kepadamu. Nah, itu yang kemudian bagi saya perkenalan MSF itu menjadi sangat mengesan dan kemudian langsung menembus hati dan saya langsung tertarik untuk masuk MSF. Iya. Itu cerita iya, singkatnya. Iya. Jadi pertama tahu MSF itu dari waktu itu almarhum Monsinyur Brojosuto waktu menjadi rektor, lalu kemudian istilahnya itu kayak promosi panggilan di seminari begitu ya Bapak Uskup. Betul. Ya. Ya, lalu kemudian ditambah lagi di keluarga ya, di dalam doa-doa ya disebutkan keluarga Kudus Nazaret, Yesus, Maria dan Bapak Yosef. Terima kasih Bapak Uskup Monsinyur Harjo. Kemudian kalau Monsinyur Tresno, apa yang membuat Monsinyur Tresno waktu itu lalu kemudian kok memutuskan juga untuk memilih kongregasi MSF? Silakan Bapak Uskup. Ya, saya pertama-tama mau menjadi imam. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin berkarya di paroki. Karena di paroki itulah saya akan bisa melayani umat secara konkret dan itu termasuk keluarga-keluarga. Maka dari itu ketika mau menjadi imam tetapi biarawan yang berkarya di paroki, ternyata di Keuskupan Agung Semarang itu ada MSF ini. Maka mulai saat itu saya mulai sedikit tertarik awalnya begitu. Dan kemudian ketika saya ingat bahwa dalam keluarga saya itu juga ada kebiasaan yang baik, yaitu doa malam bersama, bahkan dengan rosario bulan Oktober dan Mei itu, maka saya melihat betapa pentingnya peranan keluarga ini. Dan karena MSF adalah Kongregasi Keluarga Kudus Nazaret, saya ingin lebih dalam mengapa keluarga itu baiknya berorientasi berdasar pada teladan keluarga Kudus Nazaret. Dan disitulah saya makin tertarik dan menemukan bahwa keluarga yang baik sungguh-sungguh pusatnya harus pada Yesus. Yesus yang menjadi pusat dari seluruh keluarga. Dan disitulah kita juga makin mengenal sabdanya, mengenal kehendak Bapa, dan dalam keluarga itu dipraktekkan mulai atau dipersiapkan sejak masih dini. Entah itu ke Skami, kemudian Misdinar, ke dalam OMK. Oleh karena itu dengan masuk ke dalam kongregasi MSF itulah saya ingin agar hal ini semakin bisa diperkembangkan di paroki-paroki. Karena ini menjadi eklesia domestika, menjadi gereja dalam keluarga yang berperan untuk perkembangan gereja. Itu Romo ya. Terima kasih Bapak Uskup ya. Intinya pertama pengen jadi Romo, lalu kemudian juga tentu itu ditumbuh kembangkan di keluarga, mempunyai kebiasaan berdoa bersama, lalu kemudian ada panggilan untuk menjadi imam yang nanti melayani keluarga-keluarga ya, ingin supaya di dalam keluarga itu semakin sadar tumbuh sebagai gereja kecil, gereja mini, dan di sana nanti bisa tumbuh juga benih-benih panggilan supaya untuk menjadi imam religius. Terima kasih Bapak Uskup. Kemudian lanjut Romo Margo Murwanto. Monggo silahkan, apa yang mendorong lalu kemudian memilih masuk menjadi anggota MSF? Monggo Romo. Sejak kecil setiap hari itu pasti makan bersama dan doa bersama malam hari. Alangkah bahagianya kalau
tidak hanya doa bersama, tapi perayaan Ekaristi bersama yang dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Itu mendorong saya ingin jadi romo ya. Dan hampir 30 tahun rumah itu untuk pasuran, ya, belum punya paroki dulu, romo tinggal di rumah, itu lalu ingin jadi romo. Lalu ketika masih SD, Bapak Ibu sering mengajak mengunjungi keluarga besar. Lalu di situ pasti Bapak Ibu itu ingin bertemu romo, berkunjung di pasuran, antara lain ya pasuran MSF misalnya Armodirono dan Temanggung. Dan mengesan saat itu tidak kenal, tidak kenal, tetapi romo yang menemui itu kok welcome ya, mudah ditemui, mudah diajak bicara dan ngerengkuhin. Itu yang pertama. Lalu kedua, sama dengan waktu saya seminari Mertoidan, itu Monsignor Projo Suto saat itu menjadi rektor Skolastika Jogja, datang promosi panggilan. Lalu mengesan, terserah kamu mau jadi romo kongregasi apa, Yesuit, MS apapun terserah, yang penting kamu menjadi imam yang baik. Itu mengesan bagi saya. Dan pernah dulu saya masih ingat, itu kelas 7 itu bersama dengan Monsignor Tresno dengan dua teman lain, itu mencoba live in di Rowo Seneng terapis. Mungkin sekitar 10 hari, 2 minggu, senang di sana. Saya sebetulnya mantap mau ke sana, tetapi Bapak Ibu tidak merestui karena nanti kalau kamu masuk terapis itu nanti kamu tidak pulang lagi. Lalu dari situ lalu saya masuk MSF itu tanggal 15 Januari 1973. Kuliah di Jogja 1 tahun, kemudian masuk novisiat bersama angkatan Monsignor Harjo ini. Kami 22 saat itu. Mantap ya. Menarik, Romo Margo tadi ya, seringnya berawal dari keluarganya berdoa bersama, ketika mau makan berdoa bersama, tetapi ada kerinduan dalam keluarga itu ingin merayakan Ekaristi bersama. Apakah ketika waktu kecil ada romo-romoan gitu, menjadi romo lalu kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudari jadi umatnya, pernah mengalami seperti itu? Sering mengalami begitu ya. Biasanya anak-anak itu kan gitu ya. Sekarang itu juga ditemukan ada anak-anak yang memerankan diri menjadi romo, dan harapannya nanti pengalaman Romo Margo ini juga bisa terjadi dalam diri anak-anak sekarang ini. Terima kasih Romo Margo atas sharingnya yang luar biasa. Sekali lagi semua bertumbuh dari keluarga dan juga perjumpaan dengan romo-romo MSF waktu itu ya. Lanjut ke pertanyaan kedua, Romo. Bagaimana Romo menghidupi ke MSF-annya sebagai Romo? Ya, perlu diketahui MSF itu adalah kongregasi. Saya sebagai MSF adalah biarawan, tetapi saya ditabiskan sebagai imam, ya. Sehingga dengan demikian saya adalah imam yang biarawan. Nah, dan bagaimana saya menghayati ke-MSF-an saya dalam karya dan hidup ini, ya, bahwa MSF ikut ambil bagian dalam karya gereja, paling tidak di Keuskupan Agung Semarang ini, di mana saya diutus di keuskupan ini. Maka sebagai MSF, saya tentu saja harus taat kepada Uskup Keuskupan Agung Semarang, ya, Monsignor Robertus Subiatmoko, ya, dan menghayati diinkorporasi dalam keuskupan ini. Maka tentu saja kita sebagai MSF tidak bisa sembarangan berkarya, ya. Kita mendalami rencana induk Keuskupan Agung Semarang. Kita menghidupi dari pedoman dasar Keuskupan Agung Semarang. Dan tentu saja ditugaskan di salah satu paroki di Keuskupan Agung Semarang ini, ya, dalam kiprahnya, ya, mengungkapkan dan juga menghadirkan gereja di bumi Minatani Pati ini. Ya. Dan tentu saja dalam kebersamaan, lebih-lebih dengan teman-teman Dewan Pastoral Harian, ya, kami berjalan bersama. Nah, maka sebagai imam MSF tidak lepas dari
Keuskupan Agung Semarang, khususnya di paroki Pati ini. Ya. Nah, tentu saja kami tidak bisa begitu saja, karena MSF itu melekat menjadi identitas yang kami hidupi dalam aktivitas kami dalam pelayanan. Ya. Lebih-lebih kalau paroki Pati ini pelindungnya adalah Santo Yusuf, itu juga bagian dari MSF kan. Santo Yusuf kan adalah Bapak Keluarga Kudus. Ya. Nah, maka spiritualitas MSF sangat mewarnai pelayanan kami. Dengan demikian kami hadir ya membawa semangat dan juga membawa spiritualitas MSF dalam kebersamaan. Ya. Bersama dengan teman-teman dan sahabat-sahabat serta saudara-saudara Dewan Pastoral Paroki ini menghadirkan gereja Keuskupan Agung Semarang di Paroki Pati. Ya. Jadi tidak bisa dilepaskan dari spiritualitas kami. Ya. Maka kalau saya dan Anda mendengar bagaimana Paroki Pati setiap pagi ya selalu menyerahkan doa penyerahan pada keluarga kudus. Kemudian lanjut kita ya, kembali ke Monsinyur Harjo. Lalu yang ini akan merayakan 50 tahun hidup membiara sebagai anggota MSF. Bagaimana ya 50 tahun ini untuk menghidupi, menghayati semangat sebagai MSF, sebagai religius MSF. Apalagi Monsinyur Harjo sudah lama itu kemudian terpilih menjadi uskup Tanjung Silor, lalu kemudian sekarang menjadi uskup di Keuskupan Agung Samarinda. Monggo Monsinyur. Ya, terima kasih. Jadi menghayati ke MSF itu mulai dari awal tentu diperkenalkan di novisiat. Ya. Dan kemudian diperdalam atau dilatih bagaimana menghidupi KMSF itu di skolastika. Dan itu kemudian dikembangkan lagi ketika sudah berkarya di paroki. Tapi rasa-rasanya memang ketika saya di paroki tahun pertama, Lapisan Imam itu di Purwosari. Tapi belum begitu jelas. Artinya bahwa saya menghidupi KMSF saya di paroki saat itu belum terlalu jelas karena saya sendiri belum menghayati betul. Ya. Yang lebih saya hayati adalah imamat saya, bukan KMSF saya. Tapi kemudian ketika saya di postulat Bertrium dan kemudian di novisiat, itu ya saya mengasah diri mengasah diri bagaimana menghidupi spiritualitas dan karisma MSF ini. Dan kemudian ketika saya menjadi uskup yang sebelumnya memang juga pernah menjadi provinsial itu, saya mulai sadar betul bahwa menghidupi KMSF itu sesuatu yang keluar dari diri saya demikian saja. Artinya spontan ya. Mengalir. Bukan harus dikonsep, tapi mengalir begitu. Nah, salah satu yang rupa-rupanya mengalir itu saya berangkat dari sebuah sikap yang memang ada sejak kecil ya, persaudaraan. Jadi saya mulai dari situ, menghayati itu. Sehingga ketika saya hidup dan berkarya sebagai uskup, itu saya merasakan bahwa memang persaudaraan ini menjadi salah satu bagian dari hidup saya yang kemudian menyaudara kepada siapa saja. Terutama itu nyata ketika mereka datang ke keuskupan, mereka ya kalau saya datang ke paroki misalnya, itu saya benar-benar merasakan bagaimana persaudaraan itu menjadi sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan bersama. Bahkan tidak hanya persaudaraan atas dasar manusiawi saja, tapi persaudaraan atas dasar ya keluarga kudus yang menjadi teladan. Dan juga saya merasa bahwa di dalamnya itu ada macam-macam hal, misalnya di dalam persaudaraan itu ya ramah tamah, kalau ada tamu kita terima, bahkan kemudian kita tunggui berbicara, bukan kemudian merasa bahwa saya tergesa-gesa, orang lalu terasa pamit juga, itu saya rasakan. Yang berikutnya adalah saya juga merasakan bagaimana
menghidupi misi. Karena dengan diutus ke tempat yang lain itu saya betul-betul merasakan bahwa ini adalah spiritualitas misi ini yang saya hidupi dengan cara pergi ke tempat yang jauh yang tidak saya kenal sebelumnya ya. Jadi ini juga saya rasakan betul bahwa ini menghayati semangat misioner yang ada dalam diri saya yang sudah dilatih, dikembangkan sejak formasi sama dengan ketika menghayati diri sebagai MSF yang adalah uskup. Lalu yang berikutnya memang dalam hal penyucian sanctificatio itu saya menghayatinya dengan cara disiplin untuk berdoa, dan itu rupanya juga dilihat oleh orang lain. Suster yang serumah itu kalau cerita dengan orang lain selalu mengatakan uskup itu disiplin tuh. Ya, meditasi, misa, dan saya memang mengembangkan itu supaya selain diri saya diformasi menjadi bertumbuh menjadi suci, tapi juga bisa menjadi kesaksiannya. Itu demikian saya menghayati ke MSF-an. Terima kasih Monsinyur ya. Tadi menghayati sebagai anggota MSF dengan mencoba untuk menghayati semangat MSF ya. Tadi didasari hidup rohani, hidup doa, itu menjadi kesaksian, tapi juga kemudian mencoba untuk menghayati semangat kekeluargaan MSF ya, dengan hadir, lalu kemudian ketika kunjungan menyapa dan juga menghidupi sebagai misionaris MSF-nya. Saya waktu di Kalimantan, waktu top, juga merasakan, saya kaget ketika sampai di Lumbis. Di situ ada kapel yang ditandatangani Monsinyur Hardjo. Waktu itu lewat sungai yang berjiram, ditempuh 1,5 hari. Waktu itu saya sampai situ. Saya kagum ya, dengan semangat Monsinyur sebagai seorang misionaris MSF yang sungguh-sungguh menghidupi, menghayati, yang bagi saya luar biasa ya. Terima kasih Monsinyur Hardjo sudah dalam menghayati sebagai anggota MSF, juga memberi inspirasi tentu bagi kami semua. Selanjutnya Monsinyur Tresno ya, bagaimana untuk menghidupi, menghayati sebagai MSF ya, sebagai MSF yang sudah 50 tahun sebagai anggota MSF hidup membiara ini. Baik, pertama-tama saya mengeterapkan semangat kekeluargaan MSF ini di dalam keluarga sendiri. Kami ini keluarga besar. Kakek saya mempunyai anak 12. Dan dalam keluarga saya ada 10, meskipun 8 yang hidup dan 2 dipanggil Tuhan waktu masih kecil. Nah, karena banyaknya anggota keluarga besar ini, maka timbul di dalam kami omong-omong dengan saudara-saudari, ada yang jadi suster, ada yang jadi pastor, untuk mengadakan reuni keluarga. Itu yang pertama kami adakan. Setiap 2 tahun kami adakan reuni keluarga. Dan sampai 100 lebih ketika keluarga dari kakek sampai cucu-cucu itu berkumpul di paroki Wedi di tempat saya di Pandes itu. Nah, dari situ secara tidak langsung ternyata juga kekeluargaan itu membawa dampak yang baik untuk panggilan. Ada beberapa atau satu yang sudah tabisan imam dari keponakan itu dan juga jadi suster. Itu hanya karena ketika bertemu itu kita bisa saling mengerti, mengenal, oh ini suster tante, suster ini ada 2, imam ada 1, 2 dan seterusnya ya. Itu terjadi pada waktu saya masih di Jogja mengajar di Fakultas Teologi, dan setiap 2 tahun kami mengadakan reuni keluarga dan bisa berpindah-pindah tempat tergantung dari ketersediaan masing-masing ya. Sesudah itu, karena saya bertugas di Palangkaraya, saya mencoba untuk juga dalam lingkungan kerja dan juga di paroki-paroki bagaimana semangat kekeluargaan, semangat MSF itu dibagi dalam karyawan-karyawati di keuskupan. Saya terus terang tidak menerapkan pekerjaan itu atas dasar atasan dan karyawan atau bos sama karyawan biasa, enggak.
kami adakan semacam persaudaraan yang didahului dengan hal yang praktis, yaitu memupuk persaudaraan dengan makan siang bersama di kalangan karyawan dan keluarganya. Jadi setiap kali ada karyawan yang ulang tahun, kami ajak makan bersama di ruang makan keuskupan itu. Dan bagi yang sedang ulang tahun boleh mengajak keluarganya untuk dikenal oleh karyawan lain. Dan karena istilahnya karyawannya itu mulai dari awalnya baru 21 atau berapa lalu makin banyak, maka menjadi lebih kerap untuk mengadakan makan siang bersama. Dan itu ternyata saat yang ditunggu-tunggu untuk saling mengakrabkan dan istilah mereka sedikit menaikkan gizi katanya. Nah, itu saya juga mendukung saja ya. Dan itu sebenarnya biayanya sama sekali tidak tinggi karena minuman diambil dari kelapa muda di kebun, lalu lauk diambil dari kolam ikan di situ, juga sayuran-sayuran semua itu dibuang untuk makan siang itu ya. Dan itulah yang menumbuhkan di kalangan karyawan bekerja dengan sukacita, dengan gembira karena ada harapan nanti kita akan makan siang bersama. Sederhana ya. Lalu yang kedua tentu saja karena ada paroki-paroki baik yang MSF maupun non MSF. Nah, di setiap paroki saya coba untuk betul-betul mengajak, pertama ada gerakan devosi kepada keluarga kudus. Yang kedua, kelompok-kelompok kategorial yang berkaitan dengan keluarga itu didorong semaksimal mungkin. Ada kelompok ME ya, itu weekend ME selama saya di sana itu sudah sampai berapa puluh kali dan itu terus dicoba dikembangkan. Kemudian kaitannya juga dengan keluarga dan panggilan itu, maka anak-anak misdinar dan sekami itu juga digiatkan. Pertemuan anak-anak misdinar sekeuskupan sampai 2 gelombang dengan tujuan juga untuk mengenalkan atau mempromosikan panggilan. Dan itu terjadi dan rupa-rupanya hasilnya juga lumayan lah. Dalam arti lebih tertarik bukannya sekedar menjadi misdinar, dan bahkan kadang-kadang kalau saya masuk di sakristi ketemu dengan misdinar putri, oh inilah yang calon suster ya. Mereka macam-macam lah reaksinya. Yang laki-laki saya bilang, oh kalian nanti mau masuk seminari ya. Sapaan-sapaan seperti itu membawa spiritualitas MSF dari kekeluargaan persaudaraan ke arah panggilan. Lalu yang lain tadi devosi yang di paroki-paroki. Itu kurang lebih saya terapkan dalam karya saya. Terima kasih Monsinyur ya, luar biasa tadi bagaimana menghidupi, mengayati semangat MSF tadi dari semangat kekeluargaan ya. Awal itu dimulai dari keluarga ya, dari keluarga, lalu kemudian ketika sudah bertugas menjadi uskup di Keuskupan Palangkaraya itu bagaimana bersama karyawan dimulai dari hal-hal yang kecil sederhana, tetapi itulah untuk menghidupi, mengayati semangat MSF, semangat kekeluargaan, lalu kemudian ketika juga dalam karya, lalu kemudian ketika sapaan umat di paroki-paroki, lalu kemudian juga untuk tadi menghayati semangat kerasulan panggilan tadi dengan menyapa orang-orang muda, misdinar, anak-anak ya dengan sapaan-sapaan mau jadi romo ya, mau jadi suster ya. Nah ini tentu juga kalau apalagi yang menyampaikan ya Bapak Uskup ya, yang menyapa Bapak Uskup, betapa senangnya anak-anak itu. Terima kasih Bapak Uskup. Selanjutnya Romo Margo ya, bagaimana untuk menghidupi dan menghayati semangat sebagai anggota MSF. Monggo Romo. Sederhana dan spontan. Kalau sebagai MSF itu seperti kita itu hidup karena bernapas. Kalau sudah mengembuskan napas terakhir kan berarti sudah tidak hidup lagi di dunia ini. Begitu pula saya berusaha setiap hari itu bernapaskan teladan keluarga kudus. Caranya begitu saya bangun pagi, tindakan pertama saya menata duduk saya, menata sarung saya, kemudian langsung saya menarik napas pelan-pelan dan secara hening, lalu spontan saya mengucapkan Yesus, Maria, Yusuf. Itu saya ulang-ulang ya. Setelah itu saya mengingat sabda Tuhan, bacaan misa hari ini apa ya.
Dan saya usahakan setiap hari itu membaca kitab suci dan konstitusi. Karena kehendak Allah itu kita temukan dalam kitab suci, dalam konstitusi, dalam peristiwa-peristiwa hidup. Itu meskipun saya tidak memimpin ekaristi, tidak khotbah, saya membaca kitab suci. Selain bacaan misa juga ibadah bacaan, dan masih membaca ya sekedar membaca aja kitab suci dan konstitusi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bagaimana saya menghidupi ke-MSF-an saya itu ya seperti Yesus ya. Yesus itu memberi teladan. Dia tidak malu menyebut kita sebagai saudara. Maka siapapun saya terima, saya bersikap sebagai saudara. Ya. Dan karena saya ini sebagai orang yang mengucapkan kaul 3 nasihat Injili, berarti berusaha untuk hidup yang lebih digerakkan oleh roh, lebih rohani. Ya. Dan karena itu lalu lebih mudah untuk didekati, lebih mudah ditemui, dan mudah bergerak cepat. Misalnya kalau ada keperluan, entah itu keperluan kongregasi, keperluan provinsi, kepentingan orang yang sedang mengalami kesulitan, orang yang butuh, itu saya secepat mungkin kalau bisa saya menanggapi. Kalau memang waktu belum memungkinkan ya kita atur waktu. Tapi yang penting sikap dasar itu, karena kaul, karena digerakkan oleh roh, lebih rohani, lalu mudah didekati, mudah ditemui, dan mudah bergerak cepat untuk tugas misioner, yakni saya harus keluar dari diri saya sendiri menemui orang lain yang lebih membutuhkan. Begitu Romo Bani. Terima kasih Romo Margo ya, untuk menghidupi, menghayati semangat MSF. Pertama-tama tadi adalah dengan bernapaskan MSF tadi ya, bernapaskan MSF, lalu kemudian keluarga kudus sebagai teladan yang memberi inspirasi, lalu kemudian dengan doa, dengan baca kitab suci, konstitusi, dan juga selalu terbuka ya untuk tugas kepercayaan dipercayakan oleh kongregasi, oleh provinsi, selalu siap sedia ya. Siap sedia, dasarnya adalah siap sedia dan segera dilaksanakan ya itu. Terima kasih Romo Margo ya. Pertanyaan terakhir Romo, sumbangan Romo sebagai MSF pada gereja setempat atau karya yang Romo jalani sekarang yang memberi inspirasi bagi generasi muda, apa Romo? Ya, tadi saya sudah menjelaskan, saya hadir dalam karya Keuskupan Agung Semarang di Paroki Pati ini. Sekali lagi, identitasnya jelas, aktivitasnya juga pasti, ya, karena sebagai imam, ya, dan di paroki yang juga jelas, ya. Nah, dengan demikian, identitas yang diiringi dengan aktivitas itu, ya, menunjukkan pula supaya kami sebagai imam-imam ini juga kreatif. Maka ada unsur kreativitas. Dan terus berusaha dengan integritas saya sebagai imam MSF, ya, sungguh-sungguh akhirnya saya bisa sungguh-sungguh dipercaya dengan oleh umat, kredibilitas, ya, dalam langkah gerak bersama ini. Dan salah satu yang menjadi bagian dari kehidupan gereja adalah orang muda. Ini tidak bisa disangkal lagi. Ya. Tadi Celio bertanya bagaimana bisa menginspirasi kaum muda, ya. Celio perlu tahu bahwa saya sudah tidak muda lagi loh, ya. Meskipun baru berumur 70. Ya. Saya hidup bersama juga dengan Anda orang muda, ya, dari generasi Z, generasi milenial, generasi strawberry, kamu termasuk generasi apa itu? Generasi Z, Romo. Z, Nah, tentu saja saya harus menyadari bahwa saya harus masuk dalam dunia kaum muda ini. Tentu saya hadir untuk memahami dan mengerti, bergaul, ya, dengan bahasa orang muda supaya nyambung, ya. Belajar dari orang-orang muda, ya, apalagi dengan era digital ini, ya. Saya banyak belajar tuh
menggunakan gadget dan juga mengenakan aplikasi-aplikasi, ya, juga mendengar bagaimana kiprahnya orang muda ini. Ya. Saya berusaha untuk menemani, memahami, dan juga untuk mengerti, ya, sebagai orang tua yang terus juga belajar untuk meneladani. Ya. Lebih-lebih supaya orang-orang muda, ya, dapat terinspirasi dan syukur-syukur, ya, menangkap dan meneladani Romo Anton. Dan itu pasti dalam hati kecil saya, semoga banyak orang juga khususnya orang muda yang terpanggil untuk menjadi imam, biarawan, ya, seperti saya ini. Ya. Tidak usah khawatir dari mana Anda akan menanggapinya. Kancelio itu kan sekarang ini masuk De Brito, ya. Iya, Romo. Ya. Pasti dengan semangat. Saya sendiri alumni De Brito, ya. Dan seperti saya katakan, ya, bahwa alumni De Brito pun bisa menjadi seorang imam seperti saya. Nah, itulah harapanku bahwa orang-orang muda di paroki ini juga terinspirasi dalam pelayanan, ya. Seperti Cilius sendiri adalah menjadi putra altar yang aktif. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya, Bapak Uskup dan juga Romo Margo, kembali ke Monsinyur Harjo, ya. Apa sumbangan yang bisa diberikan sebagai anggota MSF, ya, untuk gereja setempat melalui karya perutusan, dan juga apa yang sudah dilakukan yang bisa memberikan inspirasi, ya, inspirasi bagi generasi muda, ya, bagi generasi muda zaman sekarang. Monggo silahkan Bapak Uskup. Iya, terima kasih Romo. Jadi saya itu waktu mau ditabiskan menjadi uskup, saya memilih moto jadilah kehendakmu, yang diambil dari Bapak kami, bagian dari Bapak kami itu. Dan saya merenung bahwa jadilah kehendakmu itu, kehendak Allah adalah untuk keselamatan semua orang. Dan keselamatan itu secara holistik, secara penuh gitu. Maka kemudian ketika saya mulai dengan karya ini, saya mengumpulkan tokoh-tokoh dan juga para imam, para suster seluruhnya, waktu itu sedikit sekali, mengadakan yang disebut musyawarah pastoral. Dan dari situ kemudian didengar apa yang menjadi keperluan mereka, apa yang menjadi keprihatinan mereka, apa yang menjadi harapan mereka. Dan itu kemudian dijabarkan dalam sebuah program-program. Misalnya pemahaman mengenai kekatolikan itu sangat minim. Maka kemudian yang paling penting justru katekese untuk umat. Dan itu katekese untuk umat, siapa yang berkatekese? Oleh karena itu kemudian dengan cara yang waktu itu bisa, yaitu mendirikan filial IP filial Malang, sehingga bisa tanda petik menghasilkan mungkin sekitar 90-an ya, 90 katekis. Dan itulah kemudian mereka bergerak untuk memperkaya pengetahuan agama. Sehingga saya harapkan bahwa dengan demikian maka ya mereka menjadi lebih tahu kekatolikan, lebih menyadari bahwa mereka adalah orang Katolik, bisa mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oh, yang kedua waktu itu adalah soal kemiskinan yang muncul. Maka kemudian saya memperkuat PST waktu itu. Bagaimana kerja sama dengan PST sehingga di sana sini didirikan CU meskipun tidak begitu mudah. Tapi ini juga menjadi salah satu yang sesuai dengan apa yang menjadi moto saya, jadilah kehendakmu. Yang kehendak Allah adalah menyelamatkan secara penuh, itu kemudian dilakukan. Selanjutnya memang kebersatuan, persaudaraan itu masih sangat renggang karena memang mereka hidup terpisah-pisah. Juga terpisah bukan hanya geografis tapi juga suku ya.
Nah, bagaimana menjembatani ini sehingga ada jembatan mereka untuk saling dialog, saling ketemu, sehingga saya memperbanyak pertemuan-pertemuan tingkat keuskupan waktu itu, meskipun sulit. Tapi kemudian mereka belajar untuk keluar dari dari kelompoknya, keluar dari sarangnya istilahnya begitu, bertemu dengan suku lain, bertemu dengan orang lain, baik itu di dalam mereka sendiri sebagai suku tanda petik asli, bertemu dengan yang para pendatang, sehingga itu saya harapkan bahwa salah satu wujud dari keselamatan adalah persaudaraan, sekali lagi persaudaraan. Dan kemudian setelah itu saya juga ingin agar supaya berkolaborasi dengan banyak pihak, sehingga saya mengundang tarekat-tarekat, dan di Samarinda itu sangat besar atau sangat banyak yang masuk untuk berkolaborasi bersama-sama bagaimana mewujudkan keselamatan itu. Dan ini juga dirasakan oleh para religius yang di sana ketika kami mengadakan perjumpaan mereka dengan para imam religius dalam sebuah pertemuan beberapa hari dalam bentuk retret atau dalam bentuk studi bersama, dan mereka mengungkapkan bahwa ini sebuah bentuk bagaimana membuat kami bersaudara. Nah, maka saya harap bahwa ini juga menjadi kesaksian di tengah-tengah umat, tapi juga mereka itu bisa memberikan inspirasi kepada umat bagaimana bersaudara yang sesungguhnya itu. Yang lain yang juga saya usahakan adalah bagaimana memberikan kepada mereka sarana. Sarana itu sarana apa? Ya, salah satu adalah sarana ibadat. Sarana ibadat itu yang paling jelas adalah gereja, kapel. Dan kebetulan di sana itu tidak masalah mengenai izin mendirikan gereja. Sehingga ini menjadi salah satu, dan saya pernah mendapatkan inspirasi dari Monsieur Projo sekali lagi, almarhum. Selama masih bisa mendirikan sebanyak-banyaknya gereja. Nah, itu memang kemudian menjadi salah satu inspirasi bagaimana selain memberi sarana kepada umat untuk beribadat, tapi juga memanfaatkan situasi yang rupa-rupanya tidak selalu begitu, sehingga sekarang ini ya sudah berdiri rumah ibadat, katedral, dan juga gereja-gereja paroki. Bahkan saya senang sekali bagaimana mereka di daerah-daerah tertentu bersuadaya untuk mendirikan rumah ibadat itu, dan saya tinggal mendorongnya supaya mereka bersemangat. Dan untuk orang-orang muda ya belajarlah untuk mencari makna kehidupan yang sesungguhnya. Dan makna kehidupan yang sesungguhnya itu ditemukan di dalam relasi dengan Allah. Meskipun sekarang tantangannya begitu sulit, begitu berat karena dunia mempromosikan hal yang lain, tapi rasa-rasanya itu kalau betul-betul kita mendengarkan Roh Kudus yang dalam diri kita masing-masing, itu yang akan kita temukan. Dan itu juga didorong atau diperkuat ketika mereka bersama-sama mencari, bersama-sama mencari. Maka pertemuan-pertemuan orang muda itu menjadi penting. Saya selalu mendorong bahkan pertemuan-pertemuan mulai dari temu minggu, temu misdinar, temu remaja dan temu orang muda. Dan di sana diberi animasi-animasi bagaimana mencari kehendak Allah yang sesungguhnya bagi diri mereka, dan moga-moga dari situ juga muncul panggilan. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Monsinyur Harjo berbagi berkaitan dengan sumbangan bagi gereja setempat melalui karya Pertusan, dan juga inspirasi yang bisa diambil dari orang-orang muda, khususnya orang muda zaman sekarang. Selanjutnya kembali ke Monsinyur Tresno, pertanyaan yang sama, apa yang menjadi sumbangan selama ini bagi gereja setempat, lalu kemudian juga MSF sendiri, lalu kemudian juga apa yang bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang muda zaman sekarang. Baik,
Yang pertama, menyadari bahwa kaum muda itu bukan hanya sekedar harapan masa depan, tetapi sudah kekuatan masa kini. Maka kami memiliki program keuskupan. Yang pertama, setiap tahun di paroki-paroki harus ada pertemuan kaum muda. Masing-masing mengorganisir. Kemudian nanti tiap 2 tahun itu di tingkat dekanat. Kaum muda dekanat itu bertemu. Yang terakhir adalah tiap 3 tahun itu Palangka Yude. Itu dikumpulkan dari wakil-wakil semua paroki dekanat dan diadakan di Palangkaraya, ada kompleks sekolah yang memungkinkan untuk pertemuan itu. Memang awalnya Palangka Yude pertama itu hanya 450 orang muda. Tapi yang terakhir sudah sampai 1.000 kaum muda yang berkumpul di Keuskupan Palangkaraya. Itu pun sebenarnya dibatasi. Karena kalau tidak dibatasi tidak mampu kami menampung semuanya itu ya. Nah, disitulah kesempatan kami untuk bisa memberikan, mengarahkan bagaimana kaum muda itu harus aktif ambil bagian dalam misi Yesus misalnya ya. Berdasarkan baptisan. Kemudian yang kedua, mengundang narasumber-narasumber dari kepolisian sampai tokoh-tokoh masyarakat untuk membekali mereka, misalnya narkoba yang sudah merambah sampai pedalaman, itu polisilah yang memberi catatan dan peringatan. Juga berkaitan dengan ya sekarang seperti judi online dan seterusnya, pokoknya godaan-godaan itu. Kaum muda harus berani untuk menangkal dan di backing oleh polisi yang hadir memberi motivasi itu ya. Itu kami adakan setiap tahun, kemudian juga mengikuti National Youth Day dan 1-2 pernah juga untuk yang World Youth Day untuk memberi pengalaman pada mereka bahwa di tingkat nasional ada seperti itu dan di tingkat dunia pun memiliki teman-teman yang sedemikian rupa baiknya itu. Kemudian yang kedua, kalau berkaitan dengan kaum muda, kita ini memang ada banyak sekali sarana dan program-program yang bisa mendukung itu. Kalau saya harus mengakui diri berasal dari zaman batu ya, itu ya. Kalau mau memberi masukan ya harus bertemu dan seterusnya. Tapi zaman milenial ini, konten-konten yang bisa di-share di WA group, yang bisa diberikan melalui video itu sudah sedemikian banyak. Maka saya mendorong Komsos Keuskupan mencari cara-cara yang tepat, yang baik untuk bisa meningkatkan partisipasi dan memberdayakan kaum muda ini, baik untuk gereja maupun dalam tanda petik sebagai MSF saya menyalurkan dan memultiplier spiritualitas dengan adanya kelompok-kelompok yang mendukung spiritualitas MSF itu. Dalam hal ini juga saya juga melihat betapa kreatifnya anak-anak muda ini ya. Dan itu yang perlu terus diberikan saluran dan inspirasi. Bagaimana perkembangan dari anak-anak kemudian sampai kaum muda dan akhirnya bisa menemukan panggilan yang setepat-tepatnya. Dengan cara itulah saya berusaha mencari sarana-sarana yang terbaik untuk kaum muda, baik untuk gereja pada umumnya maupun untuk spiritualitas MSF pada khususnya. Begitu Romo ya. Terima kasih Monsinyur ya cukup luar biasa bagaimana memberikan perhatian kepada orang muda dengan bentuk kegiatan-kegiatan dari tingkat paroki ya, dari tingkat paroki dekanat keuskupan dan kemudian juga tadi sampai melibatkan untuk ikut di tingkat nasional dan juga dunia. Dan juga memberi perhatian orang muda itu berkaitan dengan kemajuan ya era digital sekarang ini, selalu memberikan kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang ya. Lalu kemudian moga-moga apa yang sudah dimulai oleh Bapak Uskup ini juga menjadi perhatian orang-orang muda ya, ditanggapi oleh orang-orang muda khususnya di Keuskupan Palangkaraya dan juga bisa ditanggapi oleh orang-orang muda dimanapun juga ya, inspirasi-inspirasi yang bisa untuk mengembangkan semangat orang muda. Selanjutnya Romo
Margo tentu ini berbeda ya. Romo Margo itu berkecimpung di dalam intern MSF ya, artinya untuk mendampingi dan juga pendampingan baik di intern MSF, tetapi juga karena Romo Margo itu dibutuhkan kongregasi-kongregasi yang lain ya, artinya juga untuk pendampingan keluar. Maka Romo Margo juga mohon untuk berbagi pengalaman ya, sumbangan yang bisa diberikan oleh gereja ya, lalu kemudian juga tentu untuk MSF ya, lalu kemudian juga inspirasi-inspirasi yang bisa diberikan bagi orang muda zaman sekarang. Monggo Romo Margo. Kalau sumbangan saya, karena saya itu selama 38 tahun sejak 1986 sampai sekarang ini saya berkarya dalam dunia pembinaan dan bina lanjut ya, formasio dan formasio kontinua, formation and ongoing formation, baik dalam provinsi kongregasi sendiri maupun untuk lintas tarekat dan lintas keuskupan ya. Apalagi sejak 2013 saya sudah dibebaskan dari tugas provinsi, lalu memang dikhususkan untuk formasi kontinua bina lanjut bagi lintas tarekat dan lintas keuskupan. Kalau untuk provinsi dan kongregasi sejauh diperlukan ya. Jadi dalam dunia itu saya menyumbangkan ya, baik dalam provinsi sendiri ya, yang terus saya ampu. Kalau dulu sampai tahun 2010 saya itu banyak mendampingi para frater MSF ya, selain tarekat-tarekat lain. Tapi sejak 2010 saya sudah bebas dari pendampingan untuk para frater nobis dan postulan, lebih untuk bina lanjut ya. Kalau untuk provinsi sendiri itu ada pendampingan ya, penyegaran imamat selama 5 minggu ya, sehingga setiap 6 tahun sekali setiap anggota MSF Provinsi Jawa itu mengalami penyegaran ya, selama 5 minggu. Kemudian nanti 6 tahun berikutnya itu 3 minggu, istilahnya priesthood enrichment, jadi pendalaman imamat ya, itu dalam jumlah kecil ya, di bawah 10 supaya lebih intens. Itu untuk provinsi sendiri. Atau kalau nanti sewaktu-waktu ada konfrater, entah frater, entah bruder, entah imam yang membutuhkan atau dalam situasi yang sulit, saya siap membantu untuk itu. Untuk tingkat kongregasi ya sewaktu-waktu kongregasi membutuhkan ya. Misalnya 2 kali saya diminta untuk mendampingi di Madagaskar. 2 kali di sana 2 minggu, karena di sana itu panggilan yang paling subur ya, banyak, tetapi pendampingnya tidak ada, masih muda-muda. Maka saya 2 kali di sana selama 2 minggu di sana. Lalu untuk para formatornya itu ya. Lalu tingkat kongregasi, pertemuan para formator dari provinsi-provinsi dikumpulkan, lalu saya ikut mengisi, mendampingi mereka. Misalnya dulu tahun 1992 di Skolastika Jogja, lalu terakhir kemarin 2015 ada pertemuan para formator di Roma, itu untuk kongregasi ya. Apapun kalau kongregasi atau provinsi membutuhkan, saya siap dan saya atur waktu saya untuk memenuhi kebutuhan itu. Kemudian yang banyak itu untuk lintas tarekat ya, dan lintas keuskupan, baik itu bruder, suster, romo, pastor yang membutuhkan, lalu entah biasanya paling sedikit ya 10 hari, sering ada yang 1 bulan, ada yang lebih lama sesuai dengan kebutuhan dan prosesnya. Tetapi yang lebih penting lagi itu untuk persiapan dan penambahan bekal para formator. Ya. Dulu lama periodenya itu untuk Komisi Seminari KBI itu menyelenggarakan setiap tahun ada pertemuan dan pembekalan para formator, dari para pembina seminar menengah, para untuk pembina TOR,
lalu para pembimbing nufis, lalu nanti tingkat akhir yakni para pembina skolastik, entah itu filosofan atau teologan, itu pembinaan itu setahun sekali ada. Biasanya pesertanya itu sekitar 70-an yang hadir. Itu cuma yang akhir-akhir ini saja kan sudah ada timnya, lalu saya sudah mulai estafet. Saya serahkan yang lebih muda. Tapi keprihatinan saya satu ya, sesuai dengan sumbangan saya supaya masing-masing keuskupan dan masing-masing kongregasi atau ordo itu ada perhatian untuk pembinaan dan bina lanjut. Kalau pembinaan sudah ada, masih bisa disempurnakan, tapi yang bina lanjut ini, ongoing formation ini ya kurang. Padahal mutu kongregasi, mutu ordo, mutu masing-masing anggota itu tergantung pada pembinaan dan bina lanjutnya jalan atau tidak. Kalau pembinaan dan bina lanjut kurang jalan, kita bertanya tentang mutu kualitas pribadi anggota-anggotanya ya. Konkretnya kalau kita entah keuskupan, entah tarekat religius itu mengutamakan karya dan itu memang penting, tetapi siapa yang mengampu karya itu? Kalau pribadinya dan hidupnya itu tidak matang sebagai pribadi, tidak matang sebagai imam, tidak matang sebagai religius, di situ kan banyak kesulitan ya, sehingga imamat dan religius itu tidak menjadi berkat tapi malah beban ya, kesulitan. Nah, di situ yang intinya supaya ada perhatian sungguh-sungguh dan menyediakan tenaga dan persiapan dan penambahan bekal untuk para formator baik di tingkat keuskupan maupun tarekat-tarekat religius. Itu mimpi saya. Dan terakhir, mengapa ya hidup imamat dan hidup religius itu mungkin kurang menarik selain beda mentalitas zaman ya. Itu barangkali mungkin karena di antara para imam dan religius itu hidupnya kurang dapat dipercaya dan diteladan. Ya. Maka saya terkesan akan kata-kata Yesus dalam Matius bab 23 ayat 1-3. Lihatlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Ya. Kamu harusnya mengikuti apa yang mereka katakan, apa yang mereka ajarkan. Jangan mengikuti yang mereka lakukan, karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukan. Jadi kalau mau menjadi imam, pastor, bruder, suster, itu ya melakukan apa yang dikatakan. Itu dari sumbangan saya mungkin itu. Terima kasih Romo Margo ya atas berbagi pengalamannya berkaitan dengan sumbangan melalui karya perutusan yang dijalani selama ini. Semoga kita sebagai orang muda bisa menginspirasi pelayanan dari Romo Anton di tengah-tengah kehidupan modernitas ini. Terima kasih Romo atas ceritanya dan inspirasinya. Selamat atas peringatan memelihara 50 tahun Romo. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Romo. Ya, by the way, ya, jangan lupa mendoakan kami ya, khususnya doakan saya supaya saya sungguh-sungguh menjadi imam MSF yang utuh, yang sungguh, yang penuh, yang tangguh, dan yang teguh. Terima kasih ya untuk doa-doanya. Celio, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bapak Uskup, Monsinyur Harjo, Monsinyur Trisno, dan juga Romo Margo yang sudah meluangkan waktunya ya untuk berbagi pengalaman sebagai religius MSF ya yang merayakan ulang tahun hidup membiara sebagai religius MSF yang ke-50. Dan sekali lagi provisiat, selamat kepada Bapak Uskup, Monsinyur Harjo, Monsinyur Trisno, dan juga Romo Margo yang merayakan ulang tahun membiara ke-50. Sekali lagi terima kasih, semoga sharingnya yang dibagikan ini menjadi inspirasi bagi umat beriman, khususnya tadi kalangan orang muda ya, kalangan orang muda. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, Tuhan berkati kita semuanya. Pagi. Oke, terima kasih. Terima kasih.